Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Di video kali ini, aku akan membahas tentang sebuah kemungkinan yang akan terjadi apabila impostor di game Among Us bertarung melawan Siren Head ciptaan Trevor Henderson. Menurut kamu, siapa ya yang bakal menang? Oh iya, ngomong-ngomong nih, Elprana tuh sering banget kesusahan saat riset kasus untuk video channel ini. Soalnya ada banyak sekali artikel yang pakai bahasa Inggris. Tapi untungnya Elprana udah download aplikasi yang keren banget. Namanya U-Dictionary. Aplikasi kamus ini sudah bekerja sama dengan Oxford dan dapat menerjemahkan 44 bahasa. Selain itu, U-Dictionary juga memiliki beberapa fitur seperti kamera translate yang memudahkan kita untuk menerjemahkan teks dengan cara memotret teks tersebut, dan juga fitur conversation translate yang dilengkapi dengan teknologi voice recognition, sehingga percakapan bahasa asing dapat dengan mudah terekam dan dikenali untuk diterjemahkan secara otomatis. Canggih banget kan? Terus nih, U-Dictionary juga punya fitur Magic Translate. Jadi, kamu nggak perlu bolak-balik menerjemahkan kata ke kamus. Tinggal drag icon U-Dictionary ke teks yang ingin kamu terjemahkan, dan jadi deh, udah diterjemahkan secara otomatis. Gila sih, ini keren banget. Link downloadnya aku taruh di kolom deskripsi ya. Nah, kamu pasti udah ngerti impostor kan? Di channel ini sering banget tuh ngebahas tentang game Among Us. Jadi secara garis besar, impostor ini adalah peran yang bertugas untuk membunuh seluruh crewmate di sebuah pesawat luar angkasa. Tapi kira-kira impostor ini manusia atau alien ya? Kalau berdasarkan analisisku, disertai juga dengan penjelasan-penjelasan di videoku sebelumnya, dapat dipastikan kalau impostor adalah alien dari planet Polus. Jadi penjelasannya gini, kan ada tuh di sebuah planet dengan potensi kehidupan di luar galaksi Bima Sakti. Planet itu bernama Polus. Nah, kalau kita mempelajari ilmu mengenai geologi planetarium, sebuah planet tuh terbentuk karena ada sebuah ledakan besar. Di luar angkasa kan ada banyak banget zat-zat logam dan mineral. Karena ledakan tersebut, zat-zat ini tuh saling menarik satu sama lain. Semacam punya energi gravitasi gitu. Dan lama-kelamaan, jadi deh sebuah planet baru. Karena memang lokasinya sangat jauh dari tata surya kita, otomatis komponen-komponen penyusun planet Polus sangatlah berbeda dengan bumi kita. Inilah hal yang menyebabkan adanya perbedaan spesies kehidupan di planet Polus. Nah, hal ini juga yang menyebabkan makhluk di planet Polus berbentuk seperti alien dengan kelenjar tentakel yang mirip seperti parasit. Kalau misal lingkungan planet Polus mirip dengan bumi, pasti alien-alien itu memiliki ciri fisik yang sama dengan manusia. Tapi ternyata beda kan? Kemudian, setelah berjuta-juta tahun, makhluk planet Polus pasti berevolusi. Sama halnya seperti manusia yang semakin pintar, makhluk planet Polus pun juga semakin kuat untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya, dia memiliki kemampuan untuk menyamar. Atau biasa kita sebut sebagai shapeshifter. Shapeshifter adalah kemampuan untuk merubah bentuk tubuh menjadi spesies lain. Kemampuan inilah yang dimiliki oleh alien planet Polus. Maka dari itu, selain dapat membunuh dengan menggunakan tentakelnya yang sangat mematikan, impostor juga dapat meniru fisik manusia dan mungkin juga meniru kecerdasannya. Gila banget ya. Impostor ini kuat banget dong. Lalu mengenai Siren Head, makhluk ini adalah makhluk fiktif ciptaan Trevor Henderson dengan kemampuan untuk meniru suara-suara yang ada di dunia. Ciri fisiknya, badannya sangat tinggi, kira-kira 12 meter. Kepalanya berbentuk seperti pengeras suara dengan gigi dan lidah di ujungnya.
Selain itu, badannya kurus dan memiliki tekstur seperti logam yang berkarat. Bisa jadi nih, tubuh Siren Head terbuat dari logam murni, sehingga bakal keras banget buat dihancurkan. Cara Siren Head menangkap mangsanya adalah dengan mengeluarkan suara yang mirip dengan seseorang yang dikenal oleh mangsanya itu. Kemudian mendekati mangsanya lalu mengambilnya dengan tangan, meremas dan memakannya hidup-hidup. Kalau kamu ingin tahu lebih jelas mengenai makhluk ini, tonton video Elprana sebelumnya ya. Elprana udah pernah kok ngebahas teori konspirasi Siren Head. Selain itu, ada juga yang bilang Siren Head mengeluarkan suara sirine yang sangat keras hingga dapat membuat gendang telinga mangsanya pecah, lalu pingsan di tempat. Ternyata Siren Head kuat juga ya. Kalau dihadapkan dengan impostor, kira-kira siapa yang bakal menang? Kalau berdasarkan analisisku, sepertinya Siren Head yang akan memenangkan pertarungan ini. Kita akan buat pertarungan ini berlokasi di hutan yang terletak di bumi kita. Jika kita bandingkan ukurannya, Siren Head memiliki tinggi 10 kali lebih besar daripada impostor. Dan Siren Head dapat berkamuflase menjadi pepohonan di hutan tersebut sambil menunggu waktu yang paling pas untuk menyerang. Jika posisinya impostor sedang shape-shifting sebagai seorang manusia, Siren Head dapat membuatnya pingsan dengan cara mengeluarkan suara sirine yang sangat keras dari balik pepohonan hutan. Kemudian memangsanya dalam posisi impostor sedang tak sadarkan diri. Tapi oke lah, kita buat pertarungan ini impostor tidak dapat pingsan. Otomatis impostor akan mengeluarkan tentakel mematikannya untuk menyerang kaki Siren Head kan? Eits, tidak semudah itu. Kamu harus ingat kalau tubuh Siren Head kemungkinan terbuat dari logam. Sedangkan lidah atau tentakel impostor ini merupakan sel-sel organisme hidup. Kecil kemungkinannya untuk dapat melukai tubuh Siren Head menggunakan tentakel ini. Soalnya kan kalau kita lihat di game Among Us, impostor biasanya membunuh manusia dengan tentakelnya, alias mereka sama-sama organisme hidup. Sedangkan Siren Head terbuat dari logam, bakalan sangat keras dan susah banget kan untuk ditembus oleh tentakel tersebut. Otomatis bisa dipastikan kemenangan ada di pihak Siren Head. Keren banget ya Siren Head ini. Kuat juga buat bisa menang lawan impostor. Tapi jangan lengah dulu ya. Sekarang kita atur pertarungannya di planet Polus. Dan agar lebih adil dalam hal ukuran, kita buat ada maksimal 3 impostor yang melawan Siren Head di planet Polus itu. Mungkin kalau murni menggunakan kekuatan tubuh, bisa jadi impostor akan tetap kalah. Karena tentakel-tentakel tajam miliknya itu gak bakalan mungkin bisa menembus tubuh Siren Head yang terbuat dari logam. Tapi gimana kalau menggunakan kekuatan otak? Impostor kan sedang shape-shifting menjadi seorang manusia. Otomatis mereka bakal memiliki kecerdasan manusia bumi juga. Dengan kecerdasan ini, impostor bakal lebih mudah untuk mengalahkan Siren Head menggunakan sebuah strategi pembantaian. Jadi nanti kira-kira pertarungannya bakal seperti ini. Planet Polus kan tidak begitu ada banyak pepohonan, cuma ada bukit dan gunung-gunung tandus gitu, disertai juga dengan beberapa kawah yang berisikan lava panas. Landscape ini dapat dimanfaatkan impostor untuk mengalahkan Siren Head. Soalnya Siren Head udah gak bisa sembunyi lagi. Dia bakal kesusahan untuk berkamuflase karena tidak adanya pepohonan di lingkungan itu. Kemudian penyerangan impostor pun dapat dimulai. Satu impostor bakal menembaki Siren Head tepat di mulutnya dengan menggunakan sebuah pistol. Karena ada kemungkinan titik lemah Siren Head ada di mulutnya. Dari seluruh anatomi tubuh Siren Head, bagian mulut
adalah satu-satunya sel-sel organisme yang hidup di tubuhnya itu. Selain itu, Siren Head bakal menghindari impostor kan? Disinilah tugas kedua impostor lainnya untuk menggiring Siren Head agar berlari menuju pinggir kawah panas. Kemudian, secara bersama-sama, impostor menyerang kaki Siren Head dengan lidah dan tentakelnya itu. Dan ini harus dilakukan berkali-kali agar Siren Head tidak dapat menyeimbangkan diri lalu jatuh ke dalam kawah yang berisikan lava panas itu. Karena logam bakal meleleh jika tenggelam dalam lava, otomatis Siren Head bakal kesakitan dan tidak memiliki cukup waktu untuk naik ke atas lagi. Sekalipun ukuran tubuhnya setinggi 12 meter. Ternyata impostor bisa menang juga ya. Walaupun secara ukuran mereka 10 kali lebih kecil dari Siren Head. Hebat banget sih. Yah, inilah yang akan terjadi apabila impostor bertarung melawan Siren Head. Hasil pertarungan pasti tetap dipengaruhi oleh jumlah dan juga lokasi ya. Jika lokasinya ada di bumi, bisa jadi Siren Head menang. Tapi kalau lokasinya ada di planet Polus, bisa jadi impostor yang akan menang. Oh iya, aku ingatkan sekali lagi ya, kalau ini adalah hasil analisisku pribadi. Mungkin kamu ada analisis sendiri mengenai pertarungan sengit ini. Coba komen di bawah ya, menurut kamu siapa yang lebih kuat? Impostor ataukah Siren Head? Tahu nggak sih? Hari Sabtu 31 Oktober besok, Elprana akan publish video mengenai teori konspirasi planet Polus. Dijamin deh video besok bakal lebih seru daripada sebelum-sebelumnya. Soalnya, Elprana akan membahas mengenai misteri kehidupan yang ada di planet Polus. Maka dari itu, buruan deh subscribe channel Elprana dan tekan tombol lonceng di sampingnya biar kamu gak ketinggalan video tentang cerita seram planet Polus. Beneran bagus deh pokoknya. Oh iya, kalau kamu ada rekomendasi topik yang bisa Elprana bahas di video minggu depan, jangan sungkan ya buat komen di bawah atau bisa juga kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!